Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Puspa. Di sini aku bakalan jadi host pada podcast Ngobrol Santai atau yang biasa disingkat dengan Ngops. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Jadi di sini aku udah ngundang narasumber yang pastinya keren banget dan kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai tema yang pastinya bermanfaat dan informasi-informasinya pasti dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Gurnita. Halo Mbak Gurnita. Halo Puspa, halo teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya buat hari ini Mbak Gurnita? Alhamdulillah baik-baik banget. Kalau kamu gimana baiknya? Alhamdulillah aku Oke, juga baik. alhamdulillah. Nah, mungkin pertama-tama nih ya, aku mau ngucapin makasih kepada Mbak Gurnita udah bersedia untuk jadi narasumber kita. Nah, boleh nih perkenalan dulu ke teman-teman semua biar kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, jadi mungkin di sini Mbak Gurnita bisa perkenalan dulu nih. Oke, ini informal aja nggak apa-apa Iya, ya? boleh. Oke, buat teman-teman perkenalkan, nama aku Gurnita Salma. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2022. Gitu. Dari UB juga nih Mbak ya? Iya, dari UB. Oke, pastinya dong ya. Iya. Nah, oke. Oke. Untuk kesibukannya Mbak Gurnita nih, akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah aja kah? Atau ada project-project lain juga? Ya tentunya kuliah lumayan cukup sibuk ya karena semester 6 ini banyak project juga, project akhir gitu. Terus PKL aku semester ini ikut PKL di salah satu perusahaan di Bali. Terus aku juga ikut beberapa lomba di fakultas aku. Kemudian of course aku juga aktif di UKM sebagai sekretaris 2 gitu. Kemudian aku juga diamanahi jadi ketua pelaksana Kejurnas 6 ini. Wah, produktif sekali ya Mbak Gurnita ini ya. Banyak sekali loh yang diikutin walaupun udah mau semester tua ya ini, tapi tetap menjalankan kegiatan yang lainnya juga. Nah, oke. Pada episode Ngops kali ini kita bakal mengangkat tema yaitu mengukir prestasi perjalanan kejuaraan Raja Brawijaya Open. Nah, di sini nih kita langsung mendatangkan ketua pelaksana kejuaraan nasional Raja Brawijaya Open yang ke-6 yang bakal insya Allah bakal diadain pada tahun ini ya Mbak ya. Nah, oke nih, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Kejurnas ini, aku mau tanya nih ke Mbak Gurnita. Gimana sih Mbak proses awal terbentuknya kejuaraan nasional yang sampai segede ini terbentuk itu gimana ceritanya? Oke, berarti ini ngebahas sejarahnya Iya, ya, terbentuknya benar-benar dari Kejurnas pertama ya. Betul. Oke, nah jadi kita kan sekarang udah Kejurnas ke-6 nih. Iya, tahun ini ya Mbak ya. Oke, jadi mungkin aku disclaimer dulu ya, takutnya kan salah persepsi atau salah omong juga, karena setahu aku Kejurnas pertama itu tuh diadakan di tahun 2015 gitu. Tahun 2015 kita masih SD nggak sih? Masih kecil ya, karena itu udah 10 tahun yang lalu Mbak ya. Iya, bener banget. Udah lama sudah 10 banget. tahun yang lalu. Jadi ini aku juga tanya-tanya dari salah satu alumni kita, yaitu Mas Tian. Halo Mas Tian. Nah, beliau ini adalah salah satu alumni kita yang mendirikan juga salah satu yang mendirikan Kejurnas satu ini, Kejurnas Raja Brawijaya yang pertama di tahun 2015. Nah, sumber dari beliau ini mengatakan kalau misalnya namanya itu awalnya itu Kejuaraan Nasional Pencak Silat PSHT antar pelajar Piala Rektor Cup Brawijaya tahun 2015 Universitas Brawijaya Malang. Wah, panjang banget teman-teman. Ini keren banget loh Mbak Gurnita bisa hafal. Bener, itu emang panjang banget, tapi sama masnya itu di make sure lagi kalau sebenarnya nama yang dirunningin itu di proposal bukan itu kepanjangan. Oh iya. Nah, jadi disingkat jadi Rektor Cup Raja Brawijaya 2015 gitu. Itu untuk kejuaraan Kejurnas yang pertama. Nah, terus selang beberapa tahun kita ngadain event lagi kejuaraan nasional yang kedua, Kejurnas yang kedua. Nah,
Kejurnas yang kedua ini aku juga agak flashback ya. Ini aku jadi salah satu peserta karena waktu itu Kejurnas 2018 itu tuh ada 2 kategori, yaitu remaja dan dewasa. Nah, dan di situ aku ikut yang remaja gitu. Nah, untuk namanya sendiri Kejurnas yang kedua ini itu adalah Kejurnas PSHT UB 2018. Jadi tingkatannya itu memang udah nasional tapi masih intern, masih PSHT aja gitu. Dan Kejurnas 2018 ini tuh apa ya, salah satu kayak acuan dan pedomanku untuk membuka Kejurnas 6 ini karena bener-bener euforianya tuh kayak ajang bergengsi banget kayak gitu. Dan itu dilaksanakan di Sakri, aku inget banget. Dan itu meriah Gedung banget. Sakri ya. Iya, di Sakri. Nah, itu untuk Kejurnas yang kedua. Nah, terus Kejurnas yang ketiga itu di tahun kalau nggak salah 2020-2021. Nah, itu kan kita pas COVID-COVID-nya Iya, lagi COVID. Iya, pas Itu COVID. gimana tuh Mbak pas COVID Nah, itu? jadi 2020 sih kalau nggak salah 2020. Iya. Nah, itu namanya itu kejuaraan nasional cinematography competition. Jadi jadi online. Iya, jadi gini, kita eventnya itu mungkin kayak kreator video gitu, videografi. Jadi bukan yang bener-bener pertandingan atau seni gitu ya, cuman lebih ke konten video apa ya, seni kayak gitu. Oh, berarti dibuat video Iya, lalu dipertandingkan gitu ya Mbak ya? Iya, nah videonya itu nanti kayak diseleksi gitu. Itu Kejurnas yang ketiga itu. Karena ada COVID itu ya Mbak Iya, ya? betul. Tapi tidak menurunkan semangat buat panitia ini tetap menjalankan kejuaraan nasional ini ya Mbak ya? Biar agar tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari Mas Tian sendiri itu mengungkapkan kalau Kejurnas yang ketiga itu sebenarnya ditiadakan gitu. Jadi diganti sama ini gitu, kejuaraan sinematografi ini. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin aku kalau salah pengucapan aku mohon maaf ya, karena aku juga dari satu sumber gitu. Nah, terus next Kejurnas yang selanjutnya itu ada Kejurnas yang keempat, itu masih COVID juga, jadi kita ngadain virtual. Jadi waktu itu tuh inget nggak sih ada pertandingan yang cuma seni tapi virtual? Oh, pas COVID. Iya, itu banyak banget juga event yang mengadakan online ya. Di Indonesia tuh banyak banget. Nah, dan UB ini, UKM PSHT ini salah satunya yang membuat ya. Itu keren banget, maksudnya kayak mereka tetap menjalankan Kejurnas ini gitu supaya tetap berjalan gitu. Dan untuk Kejurnas 4 sendiri itu hanya yang dipertandingkan itu seni. Nah, dan seninya itu hanya tunggal dan beregu saja dengan kategori remaja dan dewasa seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada Kejurnas 5. Nah, Kejurnas 5 itu di tahun 2023 yang kemarin itu, dan aku salah satu panitianya. Nah, di Kejurnas 5 ini bener-bener kita open dari usia dini hingga dewasa. Gitu. Jadi dari usia dini dan pra remaja itu kita tandingkan pemasalan atau championships kayak gitu. Terus untuk yang remaja dan dewasa kita tandingkan prestasi dengan peraturan baru waktu itu. Dan wah, keren banget ya teman-teman. Apalagi ini sesuatu yang mungkin membanggakan atau protes juga ya. Mbak Gurnita ini dari yang jadi pesertanya sekarang jadi yang bikin gitu. Keren banget ya teman-teman ini Mbak Gurnita ini. Oke, mungkin selanjutnya nih Mbak, gimana sih Kejurnas ini bisa berkembang gitu? Misal tadi kan dibilang dari yang PSHT doang sampai sekarang ada menjadi kejuaraannya jadi tingkat nasional ataupun se-IPSI juga bisa ikut. Itu gimana tuh Mbak ceritanya? Oke, itu sebenarnya dari teman-teman UKM sendiri sih. Aku bener-bener bangga banget sama teman-teman UKM yang berani melangkah maju, mendobrak ketentuan-ketentuan sebelumnya. Jadi kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh kayak wes gas ae gitu. Jadi bener-bener langsung di open, kita opennya tuh dari bener-bener dari usia dini sampai dewasa, dan
lingkupnya nggak hanya internal aja gitu untuk IPSI, karena ya kita mau mengembangkan dan mengenalkan ya UKM PSHT ini nggak hanya bagian internal aja gitu, tapi dikenal oleh IPSI juga seperti itu. Seperti itu. Oh, keren banget ya Mbak. Ini dari yang awalnya cuma lokal nih internal PSHT doang bisa sampai berani teman-teman UKM untuk membuat kejuaraan nasional di tingkat nasional, bahkan se-IPSI juga bisa ikut. Nah, selanjutnya nih. Pastinya nggak mudah dong Mbak di belakang perjalanan yang sudah sejauh ini, apalagi juga kita tahu Mbak udah pernah jadi pesertanya, pernah jadi panitia juga di Kejurnas sebelumnya, dan sekarang bahkan jadi ketua pelaksananya. Kita mau tahu nih Mbak, apa sih tantangan dalam menyelenggarakan Kejurnas Raja Brawijaya Open ini? Ini Kejurnas yang tahun ini. Mungkin evaluasi dari yang tahun sebelumnya ya. Berarti Kejurnas yang kelima Iya. Oke. Sebenarnya termasuk apa ya? Eventnya itu termasuk yang besar karena kita open terakhir itu 1.300 sekian gitu. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Totalnya kemarin yang mendaftar 1.300 sekian. Karena gini, awal open itu kita hanya di 800 kuota pesertanya. Kuota pesertanya. Gitu. Iya, kuota pesertanya kita hanya di 800 dan dengan durasi hari itu kalau nggak salah 5 harian deh. 5 harian. Ya. Itu lumayan ingat ya. Banyak ya teman-teman ya. Ya jadi karena gini, hari-hari pertama itu bener-bener masih belum ada yang daftar. Biasanya tuh yang rame itu malah di hari-hari terakhir. Itu langsung kayak hujan tuh langsung deres kayak gitu loh. Dan kita tuh nggak expect gitu loh. Jadi yang daftar banyak, jadi kita upgrade lah itu kuotanya. Jadi dari 800 jadi 1.000 gitu. Wow. Dan udah 1.000 pun kita kan pasti ada extend dong. Nah di extend itu ternyata juga banyak loh dulur-dulur itu yang masih antusias ya buat ikut kejuaraan ini. Itu bener-bener di luar expect banget. Jadi kayak berarti Kejurnas ini tuh memang salah satu event yang dipakai atlet-atlet di seluruh Indonesia, jadi ditunggu-tunggu juga ya oleh teman-teman atlet ini. Iya. Dan itu akhirnya kita di 1.300. Akhirnya itu juga kita masih banyak yang kita tolak. Gitu. Oh gitu. Itu kok masih ada yang ditolak Mbak ya? Karena gini, karena memang itu sangat di luar ekspektasi yang pesertanya jadi membludak banget. Kan kita takutnya ya yang bisa kita atasi saja dulu seperti itu. Jadi kalau takutnya nih mungkin memang kita dari kitanya sendiri pinginnya yang banyak juga, tapi mungkin dari sisi kesiapan dan administrasi dan lain-lain kita kan juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Sedangkan itu kalau open pendaftaran itu kan biasanya hamin beberapa hari sebelum pertandingan kayak gitu. Apalagi kan dengan durasi hari yang sudah dipersiapkan, peminjaman gedung dan perizinan lain-lainnya juga pastinya nggak mudah dong ya kan Mbak. Nah, oke nih. Tadi kan udah kita tahu nih kalau Mbak Gurnita adalah ketua pelaksana dari Kejuaraan Nasional Raja Brawijaya Open yang ke-6 yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kira-kira boleh nggak sih Mbak di-spill kapan dan sudah sejauh mana nih persiapan untuk melaksanakan kejuaraan pada tahun ini? Oke, mungkin aku jawab satu-satu dulu ya. Boleh. Mungkin dari kapannya dulu. Oke, untuk kejuaraan Kejurnas 6 ini, insya Allah ya, semoga terrealisasikan dan lancar. Amin. Itu kita bakal open di bulan September. Jadi stay tune terus di IG Kejurnas. Jangan lupa follow ya teman-teman. Ya, jangan lupa follow juga karena nanti update info juga di situ. Betul banget. Nah, untuk tadi pertanyaan selanjutnya. Persiapannya udah sejauh mana nih? Oke, persiapannya cukup siap dan cukup matang. Karena dari awal itu memang kita banyak struggle-nya. Cuman so far selama ini juga udah aman-aman aja. Karena ya mungkin kesulitan dari teman-teman UKM juga dibutuhkan ya. Itu keren banget karena kita juga nggak bakal berjalan dari aku doang atau Wakatupul doang atau satu anak doang, tapi kita bareng-bareng buat menyukseskan Kejurnas ini. Dan alhamdulillah sekarang juga udah mulai open recruitment, terus untuk administrasi kita udah mulai running juga dan lain-lain lah pokoknya udah disiapkan sematang mungkin ya, tinggal eksekusi aja nih gimana nanti teman-teman
teman-teman panitia yang sudah tergabung ke dalam kepanitiaan kejuaraan pada tahun ini. Semoga kita doakan untuk lancar semuanya urusannya, walaupun pasti adalah hambatan-hambatannya, tapi semoga bisa dilewatin gitu pasti ya. itu namanya kita buat event gede, itu pasti kita ada namanya masalah dan lain-lain gitu. Tapi gimana cara kita untuk menghadapinya ya. Betul banget. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kita nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, kemarin nih Mbak, kita udah buka open question box di Instagram UKM PSHT Brawijaya. Jadi pertanyaannya bukan dari kita doang, dari teman-teman yang udah pada kepo nih, kan udah di spill juga udah. Jadi di sini kita udah menyaring beberapa pertanyaan untuk menjawab kekepoan teman-teman. Mungkin bisa ditunjukkan di layar untuk pertanyaan yang pertama. Nah, di sini nih. Yang pertama ada dari Putra Wahyu Ramadan _ Gimana sih Kak perjalanan ke Jurnas dari awal sampai persiapan hari ini? Tadi udah sempat disinggung sedikit ya. Mungkin bisa secara garis besar lagi nih Mbak dijawab pertanyaan. Untuk perjalanannya cukup matang, karena dari awal itu kita memang open tender ke TUPEL, dan sampai saat ini itu masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan lancar. Dan harapannya juga buat kedepannya sampai akhir nanti ke Jurnas itu bisa berjalan sukses dan lancar. Amin. Oke, mungkin bisa di next pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih ada dari Yo _ Ini kayaknya aku tahu nih. Siapa nih Mbak? Ini kayaknya salah satu alumni nih kayaknya nih, Mas Yogi. Aku kenal ini kayaknya ya. Oke, di sini Masnya bertanya berapa kali ke Jurnas sudah dilakukan? Oke, ini tadi kayak kita udah di-spill ya. Karena sekarang itu judulnya aja adalah Kejurnas Raja Brawijaya yang ke-6. Iya, jadi ini sudah dilaksanakan 6 kali itu. Walaupun tadi ada beberapa kali perubahan nama, sampai akhirnya sekarang namanya adalah Kejuaraan Nasional Raja Brawijaya Open yang ke-6 gitu. Oke. Next. Selanjutnya ada dari Amila.f.f. Kapan bulan pelaksanaannya, Min? Oke, bulan pelaksanaan tadi juga kayak udah disinggung ya. Betul. Bulan pelaksanaan itu kita kan memang rencana awalnya kan di pertengahan tahun, dan sekarang ditetapkan di bulan September. Untuk tanggalnya stay tune terus di Instagram Kejurnas. Pokoknya di bulan September ya teman-teman. Dihafal, diingat, dan jangan lupa mempersiapkan diri. Oke, next. Mungkin aku agak disclaimer sedikit. Iya, boleh. Karena kita kan take podcastnya ini kan sebelum running proposal ya. Jadi untuk sekarang no spill dulu nih. Jadi harus stay tune terus. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Fahri 30 _ Min, bisa spill kapan, di mana Kejurnas UB diadakan? Mungkin tadi kapannya udah ya. Tapi di mana nih Kejurnas UB bakal diadakan? Oke, untuk venue-nya gitu ya. Untuk pertandingannya itu sama kayak di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, itu di GOR Pertamina. Iya, kalau yang belum tahu GOR Pertamina itu, dia mungkin dari gerbang BNI itu bisa lurus terus nanti ketemu Samanta Krida, dan gedungnya itu tuh agak masuk di sebelah kanan. Iya, itu nanti ada tulisannya GOR Pertamina. Itu juga di kita Kejurnas 5 kemarin juga di situ gitu, dan insyaallah tahun ini juga dilaksanakan di GOR Pertamina gitu. Oke nih teman-teman, sudah kejawab semua ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kalian sampaikan di question box yang udah kita buka di Instagram UKM PSHT Brawijaya. Keren banget nih ya Mbak Purnita udah menjawab pertanyaan yang banyak banget tadi kita tanyain, mulai dari teman-teman UKM sendiri sampai teman-teman yang ada di Instagram juga. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, ada nggak sih kesan pesan buat teman-teman atau promosi sekalian nih buat Kejurnas Raja Brawijaya Open yang ke-6 ini? Iya, boleh. Oke, mungkin buat teman-teman, aku sebelumnya mau ngucapin makasih banyak udah diundang di sini, dan ini termasuk program kerja yang termasuk keren menurut aku. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin untuk kesan-pesannya, wah ini
di luar expect banget sih, karena untuk kejurnas maaf ya agak ke bawah sedikit ya Nggak apa-apa. ya. Untuk kesan-kesannya itu cukup luar biasa, karena dari awal opening sampai closing berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Iya, terus untuk promosi, mungkin promosi itu Boleh. buat teman-teman jangan lupa daftar ke Jurnas Open di bulan September. Oke, itu nanti kita bakal running proposal mungkin di bulan Juni atau Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di situ. Nanti dalam waktu dekat ya berarti ya, Pak ya. Buat teman-teman khususnya para official juga, jangan lupa ngirimin atlet-atletnya, atlet terbaik, karena di sini nanti kita nggak ada minimal, kayak mungkin beberapa pertandingan itu ada yang tidak memperbolehkan batasan prestasi, bukan batasan prestasi kan. Soalnya dia udah pernah juara di Porpros. Nggak boleh. Nah, kalau di kejurnas ini kalian bebas ngeluarin berapapun atlet kalian bisa di sini mengembangkan juga bakat-bakat kalian. Bisa juga mungkin kalau atlet bisa dibilang kayak latih tanding gitu. Betul. Untuk lebih mengasah prestasi. Jadi jangan lupa daftar ke Jurnas Raja Brawijaya Open yang ke-6. Jangan lupa daftar teman-teman semua. Oke. Aduh, sayang banget nih Mbak, karena waktu kita terbatas di sini. Jadi kita harus ngeudahin episode kali ini. Padahal seru banget ya perbincangan kita hari ini ya. Jadi mungkin kita bisa sambung lagi di lain waktu, atau di episode berikutnya mungkin Mbak Gurnita jadi narasumber kita lagi. Boleh, dengan senang hati. Ya, oke. Aku juga mau ngucapin makasih sama Mbak Gurnita udah bersedia jadi narasumber kita, udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan di episode ngobrol santai kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, share, komen juga ke teman-teman lain supaya informasi yang ada di podcast kali ini tuh menyebar luas, karena ini informasinya super bermanfaat dan pastinya dibutuhkan nih sama teman-teman atlet juga. Jadi cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode ngobrol santai selanjutnya. Dadah.